Aku menyukai teman masa kecilku selama 10 tahun. Dia juga membenciku selama 10 tahun. Sampai aku menidurinya hingga puas. Meninggalkan uang 200 dan pergi begitu saja. Teman masa kecilku merasa sangat terhina. Mengejarku kemana-mana sampai aku menjadi yatim piatu. Orang tua teman masa kecilku berkata, "Mulai sekarang rumah kami adalah rumahmu. Gadis ini adalah adik perempuanmu." Aku melihat wajah teman masa kecilku yang marah dan malu. Aku tersenyum dan menyapanya. "Halo, adik." Aku menghindari Subaisho selama 3 tahun penuh. Alasan aku mengingatnya dengan begitu jelas. Karena pada hari aku menidurinya adalah malam tahun baru saat liburan musim dingin tahun pertama kuliah. Dan hari ini adalah malam tahun baru saat liburan musim dingin tahun keempat kuliah. Aku menyeret koperku. Ingin membeli buah sebelum naik ke atas. Tak disangka, aku bertemu dengan Subaisu. Dia tidak banyak berubah. Kulitnya putih dan halus. Kecantikannya tak terlupakan. Sama sekali tidak terlihat seperti cewek brengsek. Cewek brengsek yang cantik. Saat dia masuk ke toko, aku tanpa sadar berbalik dan menurunkan topiku. "Xiaoshu, datang membeli buah lagi ya?" Pemilik toko, seorang pria muda. Matanya langsung berbinar saat melihat Subaisu. "Jeruk Bali yang baru datang sangat bagus. Bawa 2 untuk dicicipi orang tuamu." Subaisu berkata, "Aku tidak suka asam. Kalau begitu, ceri saja. Dijamin manis." Aku lebih benci manis. Aku benar-benar ingin mengatakan padanya, "Kalau mau makan ya makan. Kalau tidak mau, pergi sana." Tapi bos itu tetap antusias. Saat membayar, dia bahkan memasukkan beberapa buah apel ke dalam kantongnya. Ini adalah perlakuan khusus untuk Subaisu. Hanya dengan wajah cantiknya, kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Saat berusia 10 tahun, Subaisu pergi ke jalan dengan tangan kosong. Sekali berkeliling, kantongnya sudah penuh dengan makanan ringan. Aku sampai iri dan menangis karenanya. Sekarang, di usia 20 tahun, orang-orang di lingkungan sekitar telah berganti berkali-kali. Tapi pusat perhatian tetaplah dia. Bos bertanya, "Xiaoshu, tahun ini pulang sendirian?" Aku dengar dari tetangga. Kamu awalnya berencana membawa pacar pulang tahun ini." Subaisu punya pacar. Aku tanpa sadar memasang telinga. Subaisu tertawa kecil. Tawanya sangat merdu, membuat telinga orang terasa geli. Pada malam tahun baru 3 tahun yang lalu, aku mendengarnya dari jarak dekat. Bukan hanya telinga yang geli. Jika didengar terlalu lama, hati juga ikut geli. Dia tetap berkata dengan wajah datar, "Itu bohong. Sudah kubilang, kamu ini seleranya tinggi. Susah cari pasangan. Kamu suka yang seperti apa? Aku punya adik laki-laki. Tampan sekali. Aku tidak suka yang terlalu tampan. Dia juga tidak setampan itu. Aku juga tidak suka yang kurang tampan." Bos itu terdiam, sambil tersenyum canggung. Dia berkata, "Xiaoshu, sebaiknya cepat cari pacar. Biar orang tuamu tenang dan lega." "Aku punya pacar." Subaisu berkata. "Hanya saja aku belum memutuskan pacar mana yang akan kubawa pulang." Bos itu tampak bingung. Kata-kata yang begitu aneh keluar dari mulut seorang cewek brengsek. Entah kenapa terdengar masuk akal. Setelah beberapa saat, toko menjadi sunyi. Kurasa Subaisu sudah pergi. Aku pergi mengambil melon manis terakhir. Tiba-tiba sebuah tangan yang ramping dan putih muncul, merebut melon itu di tengah jalan. "Maaf, aku yang mengambilnya lebih dulu." Suara seorang gadis terdengar dari belakangku. Mengatakan maaf, tapi sama sekali tidak terasa ada penyesalan. "Tapi aku bisa mempertimbangkan untuk memberikannya padamu." Suara Subaisu menghantam jendang telingaku. "Bisakah kamu berbalik? Nasib burukku dengan Subaisu bisa ditelusuri kembali hingga 12 tahun yang lalu. Ayahku membawaku pindah dari kota kecil ke kota besar. Ayahku dan ayah Subaisu adalah rekan seperjuangan. Setelah pensiun dari militer, nasib mereka bagai langit dan bumi. Ayahku adalah yang di bumi. Biaya hidup di kota besar tinggi. Dia menjadi sopir bus. Penghasilannya pas-pasan untuk hidup. Adapun mengapa harus tinggal di kota besar? Ayahku bilang pendidikan di kota lebih baik. Aku bisa masuk universitas. Harga rumah di kota juga mahal. Berkat ayah Subaisu,
Dia meminjamkan 2 kamar untuk kami tinggali. Orang tua Subaisho sangat baik padaku. Ayahku sering bepergian. Sepulang sekolah, aku akan menumpang makan di rumah Subaisho. Aku hampir makan dan tinggal bersama Subaisho, pergi ke sekolah bersama. Tapi dia tidak menyukaiku. Teman-teman Subaisho kebanyakan tampan dan cantik, atau berasal dari keluarga terpandang. Aku ini anak kampung dari desa. Aku bersikeras mengikutinya kemana-mana, membuatnya sangat kesal. Suatu kali, dia sengaja meninggalkanku di taman hiburan, membuatku hampir tersesat. Karena masalah ini, Subaisho dipukuli habis-habisan. Sampai sekarang masih ada bekas luka di pantatnya. Dia semakin membenciku, selalu mencari cara untuk mengerjaiku. Tapi saat itu, aku masih lugu. Aku selalu merasa Subaisho berbeda dari gadis-gadis di kampung halamanku. Dia sangat cantik, kulitnya sangat putih. Saat dia tersenyum, seolah-olah ada sihir. Aku terus-menerus mengikutinya, menyembunyikan perasaan cintaku yang masih polos. Sekarang, kalau diingat-ingat, kebencian Subaisho padaku tidak pernah disembunyikan. Suatu musim semi, bunga-bunga di sekolah bermekaran. Teman-teman Subaisho bertanya padanya bunga apa yang paling dia sukai. Subaisho berkata, tidak ada yang paling disukai. Hanya ada yang paling dibenci. Aku benci bunga kaca piring. Terlalu manis dan memuakan. Baunya tidak enak sekali. Sambil berkata, dia melirikku. Aku langsung mengerti bahwa kata-kata itu sengaja ditujukan untukku. Karena pagi itu, aku baru saja memetikkan 2 kuntum bunga kaca piring untuknya. Saat kelulusan SMA, terjadi satu hal lagi. Aku bertanya pada Subaisho, kamu mau mendaftar di mana? Subaisho berpikir sejenak. Yanjing. Aku dengan antusias mendaftar ke sekolah di Yanjing. Pada hari surat penerimaan datang, aku baru tahu Subaisho akan pergi ke selatan. Dia membohongiku, hanya untuk berpisah dariku. Betapa kejamnya kenyataan ini. Pada semester pertama tahun pertama kuliah, jika aku tidak berinisiatif, Subaisho tidak akan menghubungiku. Dia punya kehidupannya sendiri, lingkaran pertemanannya sendiri. Dia sangat berprestasi, menjadi yang terbaik di jurusannya. Bahkan terpilih sebagai primadona kampus. Dalam foto-fotonya selalu ada pria-pria tampan. Aku pernah sekali menemuinya di selatan. Teman-temannya bertanya pada Subaisho, siapa anak ini? Subaisho berkata, anak teman ayahku. Aku langsung tertegun saat itu. Kenal selama 10 tahun. Pada akhirnya, aku bahkan tidak dianggap sebagai teman biasa. Tiba-tiba aku merasa putus asa. Tapi aku tidak rela menyerah begitu saja. Aku merencanakannya sejak lama. Dan meniduri Subaisho pada hari tahun baru Imlek saat liburan musim dingin. Hari itu, kami berdua minum alkohol. Subaisho tidak tahan minum. Dia cepat mabuk. Tapi aku sangat sadar. Saat berhubungan, dia tidak menolakku. Aku bertanya pada Subaisho, tahukah kamu sudah berapa lama aku menyukaimu? Dia tidak menjawab. Aku merasa tidak baik memanfaatkan orang. Lalu bertanya lagi, apakah kamu tahu siapa aku? Ansia. Dia memanggil namaku. Suaranya merdu dan memikat. Apakah dia akan menolakku? Dia menggelengkan kepala, malah mengulurkan tangan dan memelukku erat. Subaisho malam itu sangat lembut. Setelah terbawa suasana, kami berbaring di tempat tidur. Subaisho berkata padaku, maaf, soal pendaftaran universitas itu. Aku membohongimu. Aku tidak memedulikannya. Dia memeluk lenganku dan menghela napas pasrah. Aku janji akan mengambil S2 di Yanjing. Bagaimana tanda tanya? Apa urusannya denganku? Aku sudah memutuskan untuk melepaskannya. Malam ini aku hanya ingin memberikan penyelesaian untuk diriku sendiri. Lagi pula, aku sudah bodoh selama bertahun-tahun. Rasanya rugi jika tidak mendapatkannya sekalipun. Setelah mendapatkannya, aku tidak akan memikirkannya lagi. Keesokan paginya, Subaisho belum bangun. Aku kabur. Oh iya, uang hotel dibayar olehnya. Aku tidak ingin memanfaatkan kebaikannya. Jadi aku meninggalkan uang 200. Tapi tindakan ini sepertinya menimbulkan kesalahpahaman. Aku menghapus semua kontak Subaisho dan benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Kudengar dari teman SMA, Subaisho merasa sangat terhina dan mengejarku kemana-mana.
bahkan datang ke universitasku. Dia datang beberapa kali, tapi tidak bertemu denganku. Yang paling kuingat adalah saat teman sekamarku di tahun kedua menceritakannya. Su Baixiao hari itu seperti gunung berapi yang siap meletus. Ingin sekali menangkapku dan mencabik-cabikku. Dia mencegatku. Teman sekamarku bertanya dengan galak, "Ansia pergi kemana lagi?" "Tidak tahu. Hari ini hari Valentine." Dia pergi merayakannya dengan pacarnya. Saat itu, seolah-olah hujan deras turun dari langit. Seketika memadamkan gunung berapi itu. Su Baixiao tertegun di tempat untuk waktu yang sangat lama. Sebagai klarifikasi, pacaran itu benar. Aku sudah tidak menyukai Su Baixiao lagi. Apa salahnya punya pacar? Aku tidak hanya punya pacar, tapi sudah punya beberapa. Su Baixiao tahu tentang setiap pacarku. Teman-teman lama kami akan memberitahunya. Su Baixiao tidak berhenti membenciku. Dia telah menjadi primadona selama 20 tahun, tapi dipermalukan oleh seorang pengikut yang tidak dia anggap. Kalau aku jadi dia, aku juga akan benci. Kudengar dia bahkan pergi ke kampung halaman kami. Sayangnya tahun itu, ayahku dirawat di Yanjing. Aku tidak kembali ke kota kecil. Dia tidak bisa menangkap siapapun. Seperti wanita yang ditinggalkan dan penuh dendam. Permainan kejar-kejaran ini berlangsung selama 3 tahun. Dan hari ini akhirnya akan berakhir. Karena di masa depan, aku akan merayakan tahun baru di rumah Su Baixiao. Ayahku meninggal musim dingin tahun lalu. Aku tidak punya rumah lagi. Su Baixiao saat ini berdiri sangat dekat di belakangku. Ujung jarinya mengetuk melon. Berkali-kali. "Berbaliklah. Melon ini akan kubelikan untukmu." Aku tidak bergerak sedikit pun. Dia cepat merasa bosan. Baiklah, Kala tidak mau. Hanya bercanda. Su Baixiao memang seperti itu. Cepat bosan dengan segala sesuatu. Kali ini, dia benar-benar pergi. Aku membawa setumpuk buah untuk dibayar. Bos itu memperhatikanku beberapa kali. "Nah, kamu terlihat tidak asing. Wajahku pasaran. Kamu sangat tampan. Bagaimana mungkin wajahmu pasaran?" Dia berdecak dan berkata dengan yakin, "Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Wajar jika tidak mengenaliku. Aku banyak berubah. Setelah melewati masa pubertas, aku menjadi jauh lebih kurus. Tinggal di kota selama bertahun-tahun juga membuatku lebih putih. Aku bukan lagi anak desa hitam demuk yang dulu. Belum lama ini, dalam pemilihan pria tertampan di kampus, aku bahkan mendapat gelar pria idaman jurusan komunikasi." Oh ya, Su Baixiao juga muncul di postingan pemilihan itu. Dia bilang, "Pria idaman jurusan apa? Kalian orang komunikasi matanya rabun ya?" Setelah membayar, aku membawa buah-buahan dan pergi. Baru saja membuka pintu, sebuah tatapan dingin mendarat di punggungku. "Beli sebanyak ini, mau kemana?" Su Baixiao tidak pergi. Sepertinya dia sudah lama menungguku. Aku tidak memedulikannya. Mempercepat langkah kakiku. Dia dengan cepat mengikuti dan menghalangi jalanku. Dia melepaskan topi basbalku. Bersenang-senang mempermainkanku. "Ansia." Senang. Aku ingin berkata begitu. Tapi jelas tidak bisa. Su Baixiao mencibir. 3 tahun tidak bertemu. Kamu jadi bisu. Tidak. Tidak bisu. Aku tersenyum tipis. "Halo, Su Baixiao. Lama tidak bertemu. Lagi pula aku tidak bisa menghindar. Lebih baik hadapi dengan berani." Su Baixiao tidak bisa tersenyum. Dia seolah ingin melubangi diriku dengan tatapannya. Matanya yang sedikit memerah dan tangannya yang gemetar mengkhianatinya. Entah sudah berapa lama berlalu. Pejalan kaki di pinggir jalan memperhatikan kami. Su Baixiao akhirnya menunduk dan membantuku membawa barang bawaan. Sepanjang jalan kami berdua tidak berbicara. Su Baixiao berjalan dengan cepat. Tidak ada niat untuk menungguku. Aku menyeret koper dan tertinggal di belakang. Aku tidak tahan untuk tidak bersuara. "Su Baixiao." Pelan-pelan. Su Baixiao membeku sejenak. Dulu juga seperti ini. Dia berjalan di depan. Aku mengikuti di belakang. Memanggil-manggil Su Baixiao. "Su Baixiao." Perasaan ini sudah lama tidak kurasakan. Su Baixiao berkata dengan tidak sabar. "Kakimu pendek, tapi langkahnya jelas melambat. Kakimu panjang. Kakimu yang paling panjang." Aku membalasnya tanpa sungkan. Sayangnya, bagian yang seharusnya besar tidak besar. Kata-kata itu keluar begitu saja. Suasana canggung langsung terasa.
Maksudku adalah kesabarannya. Tapi Su Baishou salah paham. Dia berbalik. Bibirnya terkatup rapat. Wajahnya menunjukkan 3/10 rasa malu dan marah. Sisanya adalah rasa tidak percaya. Inikah alasanmu pergi tanpa pamit? Aku jadi bodoh. Situasinya terasa tidak baik. Dia menarikku ke tangga darurat, tidak mau melepaskanku. Memaksaku untuk menjelaskan kata-kataku tadi. Secara rinci, aku mengangkat tangan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bukan itu maksud sebenarnya. Kamu pasti salah ingat. Kamu juga mabuk hari itu. Terserahlah. Itu tidak penting. Itu sangat penting. Pipi Su Baishou memerah. Mungkin karena sangat marah. Aku harus membuktikan diriku. Aku baru saja akan bertanya, bagaimana kamu akan membuktikannya? Aku melihat. Su Baishou meletakkan tangannya di resleting pakaiannya. Aku tertegun. Kamu tidak serius kan? Teman masa kecil mana yang akan membuka baju pada hari pertama reuni? Ekspresi Su Baishou memberitahuku. Dia sangat serius. Ini adalah pertaruhan harga diri. Tanpa kusadari, resletingnya sudah terbuka. Tepat pada saat itu, orang tua Su Baishou membuka pintu rumah. Apakah Xiaoxia sudah datang? Su Baishou membeku. Aku segera menghalanginya. Paman, Bibi. Halo, aku baru saja sampai. Bertemu dengan Su Baishou. Gadis itu bilang mau turun membeli buah. Belinya lebih dari 1 jam. Jangan-jangan dia tidak naik ke atas karena menunggumu. Aku terdiam sejenak. Saat aku menoleh, jaket Su Baishou sudah terpasang rapi. Sesampainya di rumah, Paman Su bertanya dengan santai. Kalian berdua tadi di luar ngapain saja? Aku dan Su Baishou sama-sama diam. Bibi Su berkata, anak muda lama tidak bertemu. Tentu saja ingin mengobrol. Iya. Aku cepat-cepat mengangguk. Aku dan adik sudah lama tidak bertemu. Su Baishou melotot padaku. Siapa adikmu? Jangan sembarangan memanggil. Baru saja selesai bicara. Dia langsung dipelototi oleh Bibi. Mulai sekarang rumah kami adalah rumah Xiaoxia. Dia adalah kakakmu. Dan kamu adalah adiknya. Su Baishou tertegun. Aku tidak mau jadi adiknya. Aku dan Anxia sebenarnya. Bibi Su memotongnya. Jangan banyak bicara. Aku mau masak. Tapi aku sedikit penasaran apa yang ingin dikatakan Su Baishou. Selama 3 tahun ini, sepertinya aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengannya. Dia tidak mungkin menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu pada Paman dan Bibi kan? Tidak. Aku harus menghentikannya. Aku mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapan tajam Su Baishou. Aku tersenyum licik. Halo, adik. Musim dingin tahun lalu, ayahku meninggal karena sakit. Sesuai dengan keinginannya, rumah sakit dan pemakaman diselenggarakan secara sederhana. Hanya memberitahu beberapa rekan seperjuangan lama. Paman Su tinggi dan tegap. Wajahnya sangar. Tapi dia menangis di upacara peringatan. Bibi Su berkata padaku, mulai sekarang, rayakan tahun baru di rumah mereka saja. Lagi pula, sejak kecil, aku selalu makan di rumah mereka. Mereka tidak memberitahu Su Baishou saat dia dewasa. Saat itu, Su Baishou sedang mempersiapkan kompetisi. Dia baru tahu pada akhir Desember bahwa ayahku telah meninggal. Aku sudah 20 tahun. Ini bukan adopsi. Juga tidak ada hubungan darah atau hukum apapun. Jadi aku dan Su Baishou bukan benar-benar kakak beradik. Aku juga tidak harus memanggilnya adik. Tapi aku hanya ingin melihat Su Baishou marah tapi tidak bisa melampiaskannya. Di meja makan malam tahun baru, aku mengobrol santai dengan Paman dan Bibi. Bibi bertanya, Xiaoxia, pacarmu yang dari jurusan sastra itu, bagaimana? Sumpit Su Baishou berhenti. Sudah putus. Bukankah bulan lalu masih bersama? Aku bahkan bilang mau mengundangnya makan di rumah kita. Biar Paman dan Bibi bisa menilainya. Terima kasih, Bibi. Tapi kami sudah putus setengah bulan yang lalu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bibi Su takut aku sedih. Bibi punya banyak gadis muda di kantor. Akan kuperkenalkan padamu. Bu, Su Baishou memotong dengan suara keras. Ikannya terlalu asin. Bibi memutar bola matanya. Makan saja kalau mau. Lain kali masak sendiri. Kemudian, Bibi melanjutkan obrolan tentang pasangan denganku. Aku tertawa dan berkata, aku tidak punya tuntutan tinggi soal penampilan. Yang penting orangnya baik.
Bi, aku suka yang sabar dan rendah hati. Jangan yang sombong dan angkuh. Bibi mengerti. Kamu suka tipe yang benar-benar berlawanan dengan Sulsu. Subaisho melempar sumpitnya lagi. Ansia, jangan keterlaluan. Aku berpura-pura sedih. Adik, kenapa berkata begitu? Apakah kamu tidak ingin aku mencarikanmu kakak ipar yang lembut? Siapa adikmu? Kamu bajingan licik dan jahat. Dia tidak berani melanjutkan kata-katanya. Lagi pula itu bukan hal yang membanggakan. Setelah makan, para orang tua pergi tidur. Aku tidak ingin berduaan dengan Subaisho. Jadi aku cepat-cepat kembali ke kamar samping. Pukul 2 dini hari. Aku merasa sedikit lapar. Aku pergi ke ruang tamu mencari makanan ringan. Aku tidak menyalakan lampu dan kakiku terbentur meja kopi. Rasa sakit membuatku meringis dan aku terjatuh ke samping. Jatuh di atas tubuh yang lembut. Ansia, apa kamu ingin mati terjatuh? Napasnya terasa di telingaku. Aku bisa mencium dengan jelas aroma sabun mandi dari tubuhnya. Aku membeku. Kenapa kamu belum tidur? Memikirkan pertanyaan siang tadi. Pertanyaan apa? Bersenang-senang mempermainkanku? Ansia, kamu belum menjawabku. Bagaimana aku harus menjawabnya? Dalam kegelapan, aku hanya bisa melihat bayangan samar Subaisho. Sosoknya anggun. Lekuk tubuhnya menawan. Harus kuakui, dibandingkan 3 tahun lalu, Subaisho sudah dewasa, sedikit lebih matang. Tapi aura gadisnya belum pudar. Inilah saatnya dia memiliki segalanya. Aku berkata, aku tidak bisa menjawab, karena aku tidak pernah mempermainkanmu 3 tahun lalu. Aku hanya ingin memberikan penyelesaian untuk diriku sendiri. Bagaimana bisa disebut mempermainkan? Tapi Subaisho tidak mengerti. Dia mendengus dingin. Baiklah, Subaisho. Jika kamu benar-benar ingin mendengar jawabannya, aku berpikir sejenak. Dengan murah hati berkata, kalau begitu biarkan aku mempermainkanmu sekarang. Aku sekolah SMP dan SMA di kota. Tahun ini merayakan tahun baru di kota. Tentu saja harus ikut reuni teman sekelas. Banyak yang datang. Aku dan Xiaofan duduk di pojok. Xiaofan bertanya, kamu dan Subaisho masih perang dingin? Kurang lebih. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Aneh sekali, malam tahun baru itu, aku ingin memancing Subaisho. Jadi aku bilang ingin mempermainkannya. Itu hanya omong kosong. Orang bodoh pun bisa tahu. Tapi Subaisho terdiam selama 5 detik. Tiba-tiba berkata dengan sangat serius. Boleh, pukulanku seperti mengenai kapas. Hanya bercanda. Begitulah caraku mengatasinya saat itu. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Dalam kegelapan, Subaisho langsung terlihat sedih. Beberapa hari setelahnya, aku jarang berbicara dengannya. Pikiranku terputus. Subaisho telah tiba. Sekelompok orang mengerumuninya. Ini juga perlakuan khusus untuk Subaisho. Dulu di sekolah, dia selalu menjadi pusat perhatian. Bulan itu, Xiaofan menunjuk pria di samping Subaisho. Kamu masih ingat Xiao Liang? Dulu pria tertampan di sekolah kita. Ingat. Dia sekarang cukup dekat dengan Subaisho. Sambil berbicara, pria tampan dan tinggi itu sudah duduk di samping Subaisho, bahkan menuangkan air untuknya. Teman-teman sekelas menggoda. Primadona dan pria tertampan. Pasangan serasi. Sudah bertahun-tahun, kalian berdua belum juga jadian. Iya kan? Perlu kami bawakan kantor catatan sipil ke sini? Subaisho tidak tersenyum. Xiao Liang justru sangat senang. Hei! Kalian jangan asal bercanda. Tiba-tiba seseorang berkata, oh ya, aku ingat. Dulu Anzia juga sering mengikuti Subaisho. Semua mata sontak beralih padaku. Semua orang tahu Anzia menyukai Subaisho. Seseorang tertawa. Aku pun ikut tertawa. Semua sudah berlalu. Cinta itu harus sepadan. Aku sudah lama menyerah. Maksudnya adalah, aku merasa tidak pantas. Subaisho menatapku dengan tatapan tajam. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Xiao Liang mendahuluinya. Ansia, seharusnya kamu sudah sadar sejak dulu. Berapa kali Xiao menolakmu. Kalau kamu menyerah lebih awal, kamu tidak akan dibenci olehnya. Aku tersenyum. Kudengar Subaisho akan direkomendasikan untuk S2. Universitas Qi, yang terbaik di negara ini. Ansia, jangan berharap. Kamu tidak akan bisa menggapainya. Krak, Subaisho marah dan membanting gelasnya.
Bisa diam tidak? Matanya yang indah melotot marah, menatap Xiao Liang di dalam ruangan. Tekanan udara tiba-tiba menurun. Wajah Xiao Liang memerah. Zhou Zhou, kamu kenapa? Bukankah kamu paling membenci Anxia? Aku paling membencimu. Su Baishu melepas jaketnya dan melemparkannya ke lantai. Jaket ini tadi kamu sentuh. Aku tidak mau lagi. Mulai sekarang, jauhi aku. Jauhi juga Anxia. Xiao Liang langsung terdiam. Insiden kecil ini tidak memengaruhi suasana rukni semua orang. Setelah beberapa saat, suasana kembali cair. Mulai bermain game. Truth or Dare. Putaran pertama langsung mengenai Su Baishu. Dia memilih Truth. Sampai saat ini, sudah punya berapa pacar? Su Baishu menjawab. 1. Xiao Fan berbisik di telingaku. Dia pernah pacaran? Kapan? Kamu tahu? Aku menggelengkan kepala. Mungkin pacaran di kampus. Tapi yang membuatku terkejut, dia hanya pernah pacaran sekali. Siapa yang percaya? Teman sekelas. Berdecak. Ada fotonya. Ingin tahu pria tampan mana yang bisa mendapatkan hatimu? Su Baishu berkata. Itu pertanyaan lain. Permainan berlanjut. Tak lama kemudian, Su Baishu terpilih lagi. Dia tetap memilih Truth. Kapan ciuman pertamamu? Liburan musim dingin tahun pertama. Aku hampir menyemburkan kola dari mulutku. Bukankah itu denganku? Su Baishu menoleh menatapku. Tatapannya lembut seperti air. Permainan berlangsung dengan seru. Pintu kamar pribadi terbuka. Maaf, aku terlambat. Seorang gadis berkacamata yang terlihat sopan berdiri di pintu. Begitu dia muncul, seluruh tubuh Su Baishu seolah dipenuhi duri. Namanya Lin Nuo. Awalnya sahabat terbaik Su Baishu. Tapi dia pernah menyatakan cinta padaku. Mengenai Lin Nuo yang menyukaiku, aku selalu merasa tidak percaya. Di mataku, dia dan Su Baishu adalah orang yang sejenis, kaya dan pintar, sangat populer di kalangan pria. Itulah mengapa dia bisa menjadi sahabat Su Baishu. Dulu saat aku menjadi pengikut Su Baishu, Lin Nuo hanya tersenyum di samping. Dia selalu terlihat lembut, berbeda dengan Su Baishu, seperti orang yang tidak punya emosi. Lin Nuo juga kuliah di Yanjing. Setelah aku berpisah dengan Su Baishu, Lin Nuo datang menyatakan cinta padaku. Dia bilang sudah naksir aku sejak SMA. Aku terkejut sekaligus menolaknya. Sampai sekarang, Lin Nuo masih sesekali mengirimiku pesan WeChat. Xiao Fan bertanya, kamu tahu mereka putus hubungan? Dengar-dengar begitu, tapi tidak tahu kenapa. Mereka putus hubungan di semester kedua tahun pertama. Coba kamu pikirkan baik-baik. Xiao Fan menatapku dengan tatapan misterius. Maksudnya mungkin ada hubungannya denganku. Lin Nuo duduk dengan santai di sampingku. Maaf terlambat. Kalian sedang main apa? Dia tersenyum menatapku. Truth or Dare. Mau ikut? Tentu. Lin Nuo bergabung dalam permainan. Dia memilih Dare. Diminta minum bersulang dengan salah satu lawan jenis di sana. Matanya tertuju padaku. Anxia. Semua orang sontak bersorak. Aku berdiri dengan santai, menuangkan minuman ke dalam gelas, mengaitkan lenganku dengan lengan Lin Nuo. Hampir saja minum. Su Baishu merebut gelas minumanku. Anxia alergi alkohol. Dia meminumnya sampai habis, menatap Lin Nuo dengan tatapan menantang. Siapapun bisa melihat ketegangan di antara mereka. Seberapa dekat hubungan mereka dulu. Sebegitu dinginnya hubungan mereka hari ini. 2 jam berikutnya, aku mengobrol dengan Xiao Fan dan Lin Nuo. Su Baishu dikerumuni di tengah, tapi terlihat gelisah. Dia minum gelas demi gelas. Sesekali melirik ke arahku. Dia sepertinya lupa bahwa dia tidak tahan minum. Benar saja, saat bubar dia sudah mabuk. Lin Nuo berkata padaku, rumahku searah denganmu. Antar aku sebentar ya. Baiklah, aku belum selesai mengucapkan baik. Su Baishu berlari menghampiri. Anxia, kamu mau meninggalkanku lagi? Dia berteriak sangat keras. Siapapun yang tidak tuli bisa mendengarnya. Saat itu juga, semua orang menatapku dalam diam. Terima kasih, Su Baishu. Sekarang, aku hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Su Baishu mabuk berat, terus mengoceh. 3 tahun lalu, kamu meninggalkanku. Sekarang mau meninggalkanku lagi. Aku menjaga kesucianku untukmu. Kenapa kamu malah pergi dengan wanita lain? Dia menunjuk Lin Nuo
dengan sangat sedih. Matanya berkaca-kaca. Orang ini penipu. Selama ini, dia selalu mengadu domba. Padahal aku menganggapnya sahabat. Lin Duo mendorong kacamatanya. Su Baisu, kamu mabuk dan bicara sembarangan. Aku sangat sadar. Dia melotot pada Lin Duo. Apa yang kamu lakukan dulu? Kamu tidak tahu? Kamu bilang Anxia bertaruh dengan Xiao Liang untuk mendapatkanku. Kamu bilang dia tidak benar-benar menyukaiku. Makanya aku menghindarinya. Kamu bilang kamu mau kuliah di selatan. Ternyata diam-diam kamu mendaftar di universitas yang sama dengan Anxia. Dan juga, kamu tahu jelas susu di mejaku itu dari Anxia. Tapi kamu dan Xiao Liang bekerja sama membohongiku. Bilang itu dari Xiao Liang. Aku tidak tahu semua yang dia katakan. Aku, seperti yang lain, hanya bisa melongo menyimak drama. Linu tersenyum tipis. Sangat licik. Benar, aku memang membohongimu. Tapi kamu begitu mudah tertipu. Itu artinya kamu juga tidak pernah mempercayai Anxia. Tubuh Su Baisu bergetar. Itu menusuk titik lemahnya. Dia menatapku dengan sedih. Maaf, apa tanda tanya? Aku tidak ingin menjadi tontonan lagi. Aku menarik lengan baju Su Baisu. Taksinya sudah datang. Cepat pergi. Dia kudorong dan kuseret masuk ke dalam mobil. Reuni teman sekelas ini di masa depan. Aku pasti tidak akan datang lagi. Orang tua Su Baisu sudah tidur. Aku memapah Su Baisu masuk ke rumah. Dia malah menarik sel hijau dan memakainya di kepala. Anxia, lihat topiku. Jangan main-main. Cepat minum obat pereda mabuk. Tidak mau. Pacaran 3 tahun pacarku selingkuh berkali-kali. Biarkan aku mati mabuk saja. Mungkin jika aku mati mabuk, dia akan merasa kasihan. Omongan macam apa ini? Tapi apakah dia benar-benar sesedih itu? Aku berkata, kalau kamu mati mabuk di sini, dia juga tidak akan melihat. Tidak ada gunanya. Kenapa tidak bisa melihat? Su Baisu membungkus kepalanya dengan topi mandi. Menunjukku dengan sedih. Bukankah kamu di sini? Aku berkata, kamu mabuk dan salah orang. Tidak salah. Kamu Anxia. Pacarku selama 3 tahun. Kapan kita pernah bersama? Sejak hari kita tidur bersama sampai sekarang. Keheninganku memekakkan telinga. Selanjutnya adalah saat kami saling menatap. Setelah lama, Su Baisu menjilat bibirnya. Dengan sedikit ragu. Apakah kamu tidak berpikir begitu? Kepuku mau terbakar. Kurasa Su Baisu juga begitu. Kami berdua sama-sama tidak percaya. Dan menatap satu sama lain dengan takjub. Su Baisu sudah tidur bersama. Tentu saja sudah jadi pacar. Tidak pernah diucapkan secara resmi. Tidak dihitung. Perlu diucapkan lagi. Sudah seperti itu. Sudah seperti itu masih perlu diucapkan? Pria dan wanita dewasa. Suka sama suka. Sama sekali bukan hal yang sama. Su Baisu hampir putus asa. Jadi selama 3 tahun ini, kamu tidak pernah menganggapku sebagai pacarmu? Aku juga hampir putus asa. Jadi selama 3 tahun ini, kamu selalu menganggapku sebagai pacarmu? Tentu saja. Itu adalah kali pertamaku yang berharga. Tunggu. Kepalaku gatal. Apakah aku akan mulai berpikir? Aku berkata, Su Baisu, pernahkah kamu melihat pacar yang tidak bertemu selama 3 tahun? Dan tidak berkomunikasi? Aku pernah mencarimu. Kamulah yang tidak mau menemuiku. Dia mendengus. Pipinya memerah karena mabuk. Aku mencoba menjelaskan padanya. Sudah lama tidak bertemu. Kalaupun pacaran, seharusnya sudah putus. Tidak bilang putus. Bagaimana bisa dianggap putus? Standar ganda sekali. Pacaran bisa diputuskan lewat telepati. Tapi putus harus diucapkan secara lisan. Aku berkata, aku juga sudah pacaran berkali-kali. Apa kamu tidak merasa ada yang aneh membicarakan ini? Su Baisu semakin sedih. Aku kira kamu mencari gadis lain untuk membuatku cemburu. Tiba-tiba aku kagum. Ternyata selama 3 tahun ini, Su Baisu sendirian berpacaran denganku dalam pikirannya. Menjalani hubungan yang sangat maju dan modern. Bagaimana ia mengatakannya? Sangat konyol. Tapi jika terjadi pada Su Baisu, itu menjadi masuk akal. Orang ini terlihat sombong di luar. Tapi sebenarnya hatinya sangat polos. Oh ya, uang 200 itu. Su Baisu tiba-tiba mengungkitnya. Untukku. Aku mengangguk. Dia meledak. Di matamu aku hanya bernilai 200.
Itu untuk biaya hotelnya juga. Tapi melihatnya marah sangat menarik. Galak tapi sedih. Aku tiba-tiba tidak ingin menjelaskan. Kalau kamu tidak puas, lain kali ku tambah 50. Lebih dari 250 tidak pantas. Mata Subaishu memerah karena marah. Tapi amarahnya cepat mereda. Dia berbalik dengan sedih. Kak Ansia, maaf. Minta maaf untuk apa? Sebenarnya Lin Nuo benar. Kesalahan sebenarnya bukan padanya, tapi padaku. Aku tidak mempercayaimu. Makanya dia berhasil mengadu domba. Subaisu sangat menyesal. Tapi aku tidak marah. Wajar jika dia tertipu. Subaisu tumbuh tanpa beban. Disayang orang tua. Dipuji guru. Tidak pernah mengalami kesulitan. Apalagi mengerti kelicikan hati manusia. Gadis seperti itu. Di usia 16 tahun, mudah percaya pada kebohongan sahabatnya. Itu sangat wajar. Subaisu berkata, 3 tahun lalu setelah mengetahui kebenarannya, dia bertengkar hebat dengannya. Kemudian aku mencarimu. Hanya untuk 2 hal. Pertama ingin meminta maaf langsung padamu. Yang kedua, hanya ingin bertemu denganmu. Aku merindukanmu. Keheningan mengalir di antara kami. Entah berapa lama. Bahu Subaisu sedikit bergerak. Di bawah pengaruh alkohol, dia terisak. Maaf, jangan bilang begitu. Subaisu saat menangis membuat orang ingin menggodanya. Jangan menangis. Bagaimana dengan pria-pria tampan di foto profilmu? Pria tampan apa? Subaisu menjawab. Semuanya anggota klub atau BEM. Aku bahkan tidak ingat nama mereka. Lalu Lin Nuo, ceritakan. Dari mulutnya, aku mengetahui kebenaran yang lain. Ternyata di usia 16 tahun, Subaisu mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Saat itu, aku masih sedikit hitam. Penampilanku biasa saja. Setelah membenciku selama bertahun-tahun, dia tidak tahu kenapa. Tiba-tiba merasa aku enak dipandang. Dia mulai penasaran padaku. Saat upacara bendera hari Senin, Subaisu menatapku. Dia bertanya pada Lin Nuo, apakah Ansia bertambah tinggi? Saat lari 800 meter eter, aku berlari di depan. Dia bertanya pada Lin Nuo, apakah dia akan terlalu memaksakan diri? Nanti muntah. Perubahan-perubahan ini semua dilihat oleh Lin Nuo. Lin Nuo menyukaiku, tapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya tersenyum lembut. Subaisu, kamu sudah kenal Ansia terlalu lama. Kamu sudah terbiasa dengan kehadirannya. Bagaimana mungkin itu suka? Subaisu belum sepenuhnya sadar. Merasa itu masuk akal. Kemudian Lin Nuo dan Xiao Liang bekerja sama untuk membohonginya. Mereka membuat akun Kiki palsu, menggunakan foto profil dan nama panggilanku untuk memasukkan riwayat obrolan. Mengatakan bahwa aku bertaruh 1-0 yuan dengan Xiao Liang. Untuk mendapatkan Subaisu, Subaisu tidak percaya. Dia datang bertanya padaku, apakah aku sedang bertaruh sesuatu dengan Xiao Liang. Aku bingung. Tidak ada. Xiao Liang malah berkata padanya, Ansia pasti tidak akan memberitahumu. Kalau dia memberitahumu, dia kalah. Subaisu sangat kecewa. Aku setiap hari mengikutinya, tapi hanya menganggapnya sebagai batu loncatan untuk 1-0 yuan. Semakin aku gigih, dia semakin marah. Dan Lin Nuo serta Xiao Liang masing-masing mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bekerja sama dengan baik. Terus-menerus membisikkan hal-hal buruk di telinganya. Konflik kami terus meningkat. Bahkan sampai di universitas pun tidak berhenti. Lin Nuo kuliah di Yanjing. Awalnya, Subaisu memintanya untuk menjagaku. Bulan pertama, Lin Nuo mengiriminya pesan WeChat. Ansia sangat dekat dengan gadis-gadis di kampus. Mungkin sudah melupakanmu. Subaisu merasa sedih sekaligus marah. Dia bertanya pada sahabatnya, haruskah aku mengiriminya pesan WeChat? Jangan. Ansia suka kamu yang dingin. Jika kamu yang memulai, kamu akan kalah. Subaisu percaya. Tidak lagi berinisiatif menghubungiku. Kesalahpahaman seperti bola salju. Semakin besar dan besar. Terus bergulir hingga malam tahun baru itu. Mendengar ini, aku bertanya dengan penasaran. Kenapa hari itu kamu tiba-tiba menerimaku? Karena kamu bilang sudah lama menyukaiku. Subaisu menunduk. Perlahan berkata. Mendengar kalimat itu, aku sangat senang. Jadi aku membuat keputusan. Apa? Meskipun hanya taruhan.
Aku akan membiarkanmu menang. Su Baishou berkata. Kali ini gilirannya yang mengejarku. Setiap pagi, dia mengirimiku pesan WeChat. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh semangat lagi. Aku tidak membalas. Saat memanaskan susu di dapur, Su Baishou bertanya, apakah kamu melihat pesanku? Aku melihatnya. Lalu, kenapa tidak dibalas? Aku menguap. Kita hanya terpisah satu dinding. Apa yang perlu dibalas? 3 hari terakhir liburan tahun baru. Xiaofan mengundangku ke rumahnya. Katanya ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan padaku. Dia mengeluarkan sebuah ponsel tua. Aku ingat, tahun kelulusan SMA. Dia merekam banyak video dengan ponsel ini. Aku bertanya, apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Kamu masih ingat rekaman ini? Dia membuka sebuah video. Itu adalah foto bersama aku dan Su Baishou sehari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Saat itu, Su Baishou sedang bercanda dengan orang lain di belakang. Aku meminta Xiaofan untuk diam-diam merekamku. Aku tersenyum kaku ke arah kamera. Tunggu. Mataku terbelalak. Xiaofan sangat bersemangat. Kamu juga menyadarinya. Su Baishou. Dia tiba-tiba masuk ke dalam frame. Ya, tanpa editan apapun. Dalam video, Su Baishou melihatku sedang berfoto. Tiba-tiba dia mendekat ke samping kamera. Selama aku difoto, dia berdiri di sana. Aku, yang berusia 18 tahun, berkata, Sobat, fotoku yang bagus ya. Xiaofan berkata, panggil aku ayah. Nanti kufotokan yang bagus. Pergi sana. Saat itu mendengar percakapan kami. Su Baishou, yang berusia 18 tahun, tersenyum lembut. Liburan selalu terasa singkat. Sebelum kembali ke Yanjing, aku menemani Bibi Su berbelanja. Taman hiburan yang dulu sudah rata dengan tanah. Dibangun gedung tinggi. Sambil berjalan, Bibi tiba-tiba berhenti. Xiaoxia, lihat tiang listrik itu. Aku melihatnya. Ternyata tidak dirobohkan. Bibi tersenyum berkata, saat kamu berusia 10 tahun dan tertinggal di taman hiburan, dia sendiri berdiri di bawah tiang ini menunggumu. Apa? Dia menungguku? Iya. Xiao meninggalkanmu di sana, tapi tidak tega. Tapi dia tidak punya uang. Tidak bisa membeli tiket untuk masuk lagi. Jadi dia hanya bisa menunggumu di sini. Dia pikir kamu akan keluar. Tapi aku juga menunggunya. Betul. Kamu menunggunya sampai gelap. Dia juga menunggumu sampai gelap. Akhirnya, karena tidak melihatmu, dia panik dan melapor ke polisi. Mengingat masa lalu, Bibi Su sangat sentimental. Xiao hari itu menangis sangat sedih. Mengira benar-benar telah kehilanganmu. Tanpa terasa kalian sudah sebesar ini. Aku menjulurkan lidah. Bibi, sejujurnya, aku kira dia menangis karena dipukuli. Bibi Su, kamu tidak tahu? Xiao hari itu pulang. Langsung berlutut dan meminta dipukul. Tapi kami memang marah. Jadi kami memukulnya agak keras. Melewati tiang listrik itu. Aku seolah melihat Su Baishou yang berusia 10 tahun. Berdiri di sana dengan keras kepala. Sebenarnya Bibi bisa melihat. Bibi Su melanjutkan. Xiao sebenarnya selalu menyukaimu. Aku menggelengkan kepala berulang kali. Tidak. Dia malah membenciku. Bukan begitu. Sejak SMA, Xiao setiap hari menunggumu untuk pergi sekolah. Mungkin aku yang terlalu menempel padanya. Bibi tertawa. Kamu tidak mengerti. Jika Xiao tidak ingin kamu tempeli, apa kamu bisa menangkapnya? Dia sebenarnya setiap hari bangun lebih pagi darimu. Sengaja berlama-lama. Dan sengaja mondar-mandir di depanmu. Menunggumu untuk menempel padanya. Ternyata begitu. Melewati jalan yang dulu kami lewati untuk ke sekolah. Sinar matahari senja menyinari. Hatiku terasa hangat. Malam terakhir di rumah Su Baishou. Setelah para orang tua tidur, Su Baishou mengirimiku pesan WeChat. Kamu hari ini pergi kemana dengan ibuku? Taman hiburan yang dulu. Dia tidak membalas. Setelah beberapa saat, dia mengetuk pintu kamarku. Su Baishou, maaf. Aku datang untuk meminta maaf. Minta maaf untuk apa lagi? Meninggalkanmu di taman hiburan hampir menyebabkan bencana besar. Aku benar-benar minta maaf. Kenapa tidak dikatakan lewat WeChat? Su Baishou sangat serius. Meminta maaf itu harus dilakukan secara langsung baru tulus. Menurutku pribadi,
tulisan, atau surat apapun. Tidak setulus bertemu langsung. Pantas saja selama 3 tahun terakhir, dia sering ditolak. Tapi tetap bersikeras mencariku di Yanjing. Dia menjalankan prinsipnya sendiri. Aku berkata, aku besok akan kembali ke Yanjing. Dia menatapku dengan enggan. Tunggu setengah tahun lagi. Bulan September, aku juga akan ke sana. 3 tahun lalu, dia berjanji akan melanjutkan studi S2 di Yanjing. Dan dia telah mewujudkannya. Subaisu. Masuklah. Dia melangkah maju memasuki kamar tidur. Aku menutup pintu dan mematikan lampu. Kegelapan yang tiba-tiba membuat kami tidak bisa membuka mata. Aku bertanya, jika aku mendorongmu, apakah kamu akan jatuh? Akan. Subaisu berbisik di telingaku. Selama itu kamu, kemanapun kau menunjuk, kesanalah aku akan pergi. Dan malam itu, kami tidak tidur. Keesokan harinya Subaisu masih tidur. Aku mematikan alarmnya, menyeret koper, dan bersiap pergi ke stasiun. Sebelum pergi, tiba-tiba teringat beberapa hari yang lalu, aku memintanya membelikan sepasang sepatu. Uangnya belum kuberikan. Berapa ya harganya? Sepertinya 250 yuan. Kebetulan ada uang tunai. Kuletakkan di samping tempat tidurnya. Aku tidur sepanjang perjalanan di kereta cepat. Saat bangun, aku menemukan WeChatku hampir dibanjiri oleh Subaisu. Ansia, apa maksudmu? Pergi lagi tanpa pamit. Kamu ingin membuatku gila. Haha, kamu memang jago mempermalukan orang. 250 yuan. Aku pasti berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku disiksa olehmu. Sialan. Aku akan segera ke Yanjing untuk menuntut balas. Baiklah, aku sudah sadar. 250 ya 250. Selama kamu senang, aku tidak masalah. Dia mengalami proses dari marah sampai menghibur dirinya sendiri. Sangat perhatian. Aku bahkan tidak perlu menghiburnya. Jadi aku memotret sepatu itu dan mengirimkannya padanya. Terima kasih sudah membelikanku sepatu. Subaisu. Oh, jadi itu maksudnya. Maaf mengganggu. Yang tadi bukan aku yang kirim. Ponselku diambil anjing Golden Retriever sebelah. Aku tertawa. Hehe. Jadi sekarang kita ini apa? Jangan banyak berpikir. Orang dewasa. Kembali ke kehidupan kampus seperti biasa. Subaisu setiap hari mengirimiku pesan. Sesekali mengirim makanan ringan dan pakaian. Dia takut aku akan pergi dengan orang lain lagi. 2-3 hari sekali, dia datang ke Yanjing. Lagi pula semester akhir tahun keempat, dia tidak ada kelas. Teman-teman sekamarku sudah mengenalnya. Bahkan sudah disuap olehnya. Terus-menerus memujinya. Suatu malam, saat mengobrol di asrama, teman sekamarku di ranjang bawah tiba-tiba duduk. Gawat, gawat. Kak Sia, ada satu hal yang belum kuberitahukan padamu. Surat yang kuberikan padamu waktu itu sebenarnya ditulis oleh teman masa kecilmu. Aku terdiam sejenak. Dia pikir aku tidak ingat. Dengan panik, dia berkata, akhir tahun lalu, bukankah aku memberimu sepucuk surat? Waktu itu, aku tidak memberitahumu siapa pengirimnya. Karena kamu bilang tidak akan menerima apapun dari Subaisu. Dia merasa bersalah sejenak. Menjelaskan, awalnya, aku juga tidak mau membantu. Tapi hari itu sangat dingin. Dan turun salju. Saat itu, kamu sedang magang di luar kota dan tidak di kampus. Subaisu tidak tahu. Dia menunggumu di bawah asrama kita sangat lama. Kasihan sekali seorang gadis. Aku ingat, kata teman sekamar yang lain. Waktu itu seluruh asrama membicarakannya. Lagi pula tidak ada gadis secantik itu di kampus kita. Aku tertegun. Lalu tanda tanya. Dia tidak berhasil menemuimu dan sangat kecewa. Dia menitipkan surat itu padaku. Tapi aku tidak berani memberitahumu. Hanya bilang itu dari seorang gadis di jurusan sebelah. Maaf ya, Kak Sia. Aku juga tidak tahu apa isinya. Apakah itu menyebabkan kesalahpahaman di antara kalian? Aku terdiam untuk waktu yang lama. Sebenarnya aku seharusnya bisa mengenalinya. Aku sangat akrab dengan tulisan tangan Subaisu. Tapi teman sekamarku bilang itu dari gadis jurusan sebelah. Jadi aku tidak berpikir panjang. Itu adalah hari kedua setelah ayahku meninggal. Subaisu mengetahui berita itu pada hari itu. Di dalam surat hanya tertulis satu kalimat. Kamu masih punya aku.
Musim dingin berlalu. Musim semi datang. Bunga-bunga bermekaran. Hong Xiaofan memberitahuku beberapa hal. Xiao yang lulus ujian S2, tapi dilaporkan saat masa publikasi, dia punya banyak musuh. Dulu pernah melontarkan pernyataan yang tidak pantas. Semuanya ada tangkapan layarnya. Kelulusannya dibatalkan. Lin Nuo datang menemuiku beberapa kali lagi. Ditolak mentah-mentah olehku. Dia juga ikut ujian S2, tapi gagal di tahap wawancara. Kudengar dia ingin mencari koneksi untuk masuk ke perusahaan besar di Anjing. Tapi dia tidak punya banyak teman sejati. Tidak ada yang mau membantunya. Mengenai kelanjutan hidup mereka, aku tidak tahu lagi. Bulan Mei. Skripsi hampir selesai. Su Baishou datang menemuiku lagi. Sebelum berangkat, dia sekali lagi menyatakan cinta. Sekarang musim bunga kaca piring lagi. Dulu, kamu pernah memberiku bunga kaca piring. Sebenarnya aku sangat menyukainya. Ansia, maukah kamu menjadi pacarku? Aku berkata, kamu turun di stasiun Yanjing Barat. Jika aku muncul di pintu keluar, itu artinya aku setuju. Jika aku tidak muncul, maka kamu harus berusaha lebih keras lagi. 4 jam kemudian, Su Baishou keluar dari stasiun dan melihatku. Matanya langsung berbinar. Aku tersenyum padanya. Dia melompat kegirangan, seperti seorang gadis remaja yang polos, melintasi keramaian dan berlari ke arahku. Kakak, panggilnya dengan manja. Dulu kusuruh panggil. Dia tidak mau. Sekarang setelah resmi pacaran, panggilannya malah begitu menggoda. Kakak, kamu tahu hari ini hari apa? Hari jadi pertama pacaran. Ada lagi. Hari ini, 12 tahun yang lalu. Kakak Ansia yang berusia 10 tahun membawa tas datang ke kota dan bertemu denganku yang berusia 10 tahun. Su Baishou mengeluarkan sekuntum bunga kering. Pembatas buku itu masih bunga yang kuberikan padanya dulu, dibuat menjadi bunga kering agar bisa disimpan lebih lama. Selamat 12 tahun, Ansia. Aku akan selalu mencintaimu.